Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Indi Fadilah, NIM 2011-81632. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai Sadud Az-Zariyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Usul Fikih yang dosen pembimbingnya adalah Bapak Supratno, MPDI. Baiklah, langsung saja. Sadud Az-Zariyah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Zariyah adalah wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya pun juga halal. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram, maka hukumnya pun juga haram. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib, maka hukumnya pun juga wajib. Banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan ke arah Sadud Az-Zariyah menarik perhatian para ulama. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memusuhi tanpa sepengetahuan. Dan surah An-Nur ayat 31 yang artinya, janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, contohnya yaitu melarang membunuh orang yang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya, dan Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba atau untuk ihtiyat. Objek Az-Zariyah ditinjau dari segi akibat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pembuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan bahaya. Yang kedua, pembuatan yang jarang menimbulkan kerusakan bahaya. Yang ketiga, pembuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Yang keempat, perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum kuat timbul kerusakan itu. Adapun contoh Az-Zariyah, yang pertama permainan judi, yang kedua minuman-minuman keras, yang ketiga melihat aurat orang lain, yang keempat anggur dibuat minuman khamar. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharapkan kepada tujuan, dalam Sadud Az-Zariyah ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun juga dilarang. Dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun juga wajib. Yang kedua, ada niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya pun halal. Dan jika niat yang ingin dicapainya haram, maka hukum sarannya pun haram. Dan yang terakhir adalah akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dapat disimpulkan bahwa dalam Sadud Az-Zariyah, pendekatan hukum yang selalu menekankan kepada keutamaan manfaatnya demi menghindari kemufsadatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji di tengah masyarakat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.